yang diterjemahkan oleh dalam bahasa Indonesia itu seringkali diterjemahkan sebagai buta. Sebetulnya bukan buta. Ada orang matanya normal tapi tidak bisa melihat. Kita menyebutnya apa? Buta kan? Ini bukan buta, tapi matanya pecah, pecak. Nah, menarik di sini dikatakan hanya Rasulullah yang tahu. Kenapa? Ini terkait dengan proses di mana dia disalib. Ini saya mohon maaf kepada saudara-saudara kami yang beragama Kristen. Ini adalah bagian dari akidah kami umat Islam. Karena memang kami diperintahkan Allah dan Dajjal ini pun merupakan hal yang sangat penting yang harus kami sikapi juga. Dan ini adalah dalam persepsi kami sebagai seorang Muslim. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah pedoman hidup kami tentunya. Nah, lalu bagaimana prosesnya dia kehilangan mata kanannya? Di zaman Nabi Musa, setelah dia mengingkari dan mendapatkan gelar Dajjal, mengingkari beriman pada Allah, menolak beriman pada Allah dan diberi gelar Dajjal, dia mengembara ke seluruh dunia, masuk ke zaman para nabi. Semua zaman para nabi masuk, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, di zaman Nabi Musa dia masuk dengan namanya sendiri, Samiri. Nah, ketika Nabi Musa bersama 600.000 Bani Israel berhasil nyebrang Laut Merah sampai ke bumi Sinai, nah dia ikut ada di sana. Ketika Nabi Musa ada mikot dengan Allah 40 hari di Bukit Tur, 600.000 Bani Israel ini bersama Nabi Harun. Nah, di saat itulah Samiri memanfaatkan momen membuat patung anak sapi. Patung Musa Samiri, patung anak sapi. Sampai sekarang bekasannya masih ada di Lembah Tua ya, kalau kita ke sana. Nah, disitulah kemudian Allah memberitahukan pada Nabi. Allah tanya sama Nabi Musa, "Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang membuat engkau tergesa-gesa hingga kau tinggalkan kaummu di sana? Hum ala athari. Mereka ada di belakangku. Harun bersama mereka ya Allah. Ya. Maka apa kata Allah? Inna fatanna qaumah wa adallahum Samiri. Sesungguhnya kami menguji iman mereka, kaummu. Dan dia disesatkan oleh Samiri, menyembah patung anak sapi. Murkalah Nabi Musa saat itu. Nabi Musa minta izin kembali ke umatnya dalam keadaan godbanan asifa, marah yang berlapis-lapis. Nah, ringkas cerita, si Samiri diambil patung anak sapinya, dilemparkan ke bukit tadi, sehingga di bukit Lembah Tua, bukit Sinai itu ada bekasan patung anak sapi. Memang warnanya emas. Sampai sekarang masih ada. Nah, si Samirinya diusir. Pertanyaan saya, kenapa Samirinya diusir? Padahal dia penyebab Bani Israel menyembah patung anak sapi. Sementara taubatnya Bani Israel menyembah patung anak sapi dibunuh oleh orang beriman. Ya. Tubu ila barikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian pada Tuhan pencipta kalian dan bunuhlah diri kalian sendiri. Maksudnya yang menyembah patung anak sapi dibunuh. Korban penyesatan Samiri dibunuh, sementara Samirinya tidak dibunuh. Kenapa? Karena yang membunuhnya bukan Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Itu kata Rasulullah di hadapan Umar bin Khattab terkait dengan Ibnu Sayyad di Madinah yang ciri-cirinya mirip ciri-ciri Samiri. Saya juga sempat mendengar nih Pak Ustadz, ada ceramah yang menyebutkan kalau Dajjal berada di segitiga Bermuda. Yang kita tahu misteri segitiga Bermuda mungkin sudah dibahas di sini. Nah, di situ berdiri megah Singgasana Ajazil. Jin satu-satunya jin yang seumur hidup sejak bayi sampai dia berusia ribuan tahun, puluhan ribu tahun mungkin, tidak pernah maksiat pada Allah, hidup bersama para malaikat. Sampai kalah para malaikat imannya, penduduk langit kagum kepada si Ajazil. Tapi dia sombong, merasa paling hebat imannya. Ya, ketika Allah ingin menciptakan khalifah, diberikan pada Nabi Adam, dia sakit hati. Padahal dia berasal dari bumi. Maka disuruh sujud, dia tidak mau. Sejak saat itulah Ajazil diberi gelar iblis, pembangkang. Nah, dia diturunkan ke bumi membuat singgasana dari cahaya di segitiga Bermuda itu. Jadi fenomena segitiga Bermuda ada kaitannya dengan ini. Betul. Kalau ada pesawat hilang, ya, itu disembunyikan. Mereka tidak hilang, cuma tertutup oleh cahaya. Seperti anak kecil yang main di waktu maghrib, tidak hilang, dicari si orang, padahal ada di depan rumahnya. Dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Ditutup dengan cahaya. Itulah yang terjadi. Nah, sampai di segitiga Bermuda, bertemulah dengan Ajazil, iblis. Disambut dengan meriah. Dia Samiri, dipanggilnya Sam. Ta'al ya Sam. Sini Sam. Apa kata Ajazil, iblis? Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Sejak aku diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia.
Kata si Ajajil iblis, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Kalimatnya menarik, saudara kembar. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Apa yang terbayang dalam benak kita mendengar kata-kata ini? Paman Sam. Negeri Paman Sam. Negeri butuhkan Dajjal. Itu ada hadis apa Ustaz? Ini penelitian. Oh, penelitian. Karena memang kalau hadisnya secara langsung tidak. Namun ada hadis-hadis yang lain yang arah maknanya sejalan. Oke. Jika ada satu momen kita bahas di sini insya Allah. Siap. Kita butuh waktu khusus. Nah, ringkas cerita, ketemulah dana tadi. Sepakat mereka untuk berkolaborasi untuk menyesatkan manusia, mempertuhankan mereka. Iblis sebagai Tuhan yang tidak tampak, segitiga dalam filosofi agama tempo dulu itu disimbolkan Tuhan. Karena dia dari langit turun ke bumi, ya, the falling angel, maka segitiganya ke bawah. Samiri, begini, iblis tidak leluasa, iblis sadar tidak bisa leluasa sempurna menyesatkan manusia karena dia tidak terlihat. Maka dia sangat membutuhkan sosok makhluk yang nyata, yang terlihat, yang kasat mata, yang menjadi kembaran dia seutuhnya. Samiri orangnya, dia segitiganya ke atas. Bertemulah dia di segitiga Bermuda, maka jadilah dia David Star, bintang yang menjadi logo bendera Yahudi, Israel sekalian. Itu simbol pertemuan iblis dan Dajjal. Nyambung ke sana. Nah, sejak saat itu makar dia ingin memperbudak manusia, mempertuhankan mereka. Maka Allah murka, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk membelenggu Samiri. Ketika dia keliling dunia untuk menyesatkan manusia, dibelenggulah dia. Di mana? Di Pulau Sokotra tadi. Di saat dia kembali ke Pulau Sokotra, dibelenggu. Nah, dari mana kita tahu? Tamim Ad-Dari, sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari Persia, sama dengan Salman Al-Farisi, dia juga pelaut. Dia terkena badai, terdampar di pulau itu. Kagetnya dia dan awak kapalnya, ada binatang jasasa yang menjaga pulau itu. Siapa kalian? Aku Tamim Ad-Dari dan kami kaum muslimin dari Madinah. Oh, ya. Qadarullah, Allahu Akbar, kata binatang jasasa. Apakah Nabi kalian sudah diusir dari Mekah? Sudah. Allahu Akbar. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul Karim. Apakah kalian melihat Danau Tiberias sudah kering? Masih ada airnya. Apakah kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah? Masih berbuah. Masuklah kalian ke dalam. Di dalam ada orang yang menunggu kabar baik dari kalian. Siapa orang yang di dalam? Si Samiri yang dibelenggu di Pulau Sokotra di Laut Yaman itu. Saya pernah dengar itu kisahnya. Gitu. Urutannya seperti itu. Oke. Ini dari beberapa referensi dan riwayat saya sambungkan. Oh, alurnya begini. Ya, ringkas cerita, masuklah Tamim Ad-Dari. Nah, Tamim Ad-Dari adalah satu-satunya sahabat yang melihat Dajjal dengan kedua matanya. Itu kata Rasulullah. Sedangkan aku, ini hadis Imam Muslim dari Siti Aisyah, sedangkan aku mengetahui Dajjal dari firman Allah. Nah, dari hadis ini mengatakan Dajjal itu manusia seperti kita. Cuma memang fisiknya berbeda, cerdas, dia 60 tahun di atas akal jenius manusia. Saya sedang menduga, dan ini kuat dugaan saya, dialah yang menciptakan UFO, piring terbang, unidentified flying object. Ya. Ini ada satu bahasan khusus nanti Siap. tentang UFO ini. Ranika cerita, dibelenggulah dia di sana dengan rantai yang sampai ke wajahnya, di tangannya begini. Dibelenggunya oleh siapa? Jibril alaihissalam. Kaget, tubuhnya besar, tapi mukanya banyak yang rusak, termasuk mata kanannya, kata Tamim Ad-Dari. Siapa engkau? Engkau akan tahu siapa aku. Dari mana kalian? Kami dari Madinah. Oh, pertanyaannya sama. Nabi kalian sudah diusir dari Mekah ke Madinah? Sudah. Kenapa kamu tersenyum? Tidak menjawab. Danau Tiberias kalian tahu? Ya, kami tahu. Airnya masih ada. Sebentar lagi kering. Dia tahu kalau kering itu saat dimana dia lepas ikatannya. Ya, kemudian apakah kebun kurma Baisan di Palestina Selatan sudah tidak berbuah lagi? Sudah mulai berkurang. Kenapa engkau tersenyum? Sebentar lagi ikatanku lepas dan aku akan keluar dari pulau ini. Subhanallah, itu 14 abad yang lalu. Dugaan saya, Dajjal sudah keluar. Dan dia sedang menyempurnakan fitnahnya. Apa itu fitnah? Sistem hidup versi dia, versi iblis dan Dajjal. Menyesatkan manusia untuk mempertuhankan mereka, sadar atau tidak sadar. Ya. Dan inilah yang disebut dengan fitnah Dajjal.
Tidak ada satupun aspek hidup kita melainkan fitnah Dajjal ada padanya. Nah, sebelum kita bahas fitnah Dajjal nih Pak Ustadz. Iya, iya. Sebetulnya apa sih yang sudah dipersiapkan oleh pengikut Dajjal gitu ya? Sampai nanti misalnya Dajjal udah lepas atau bahkan katanya udah lepas kalau menurut Pak Ustadz. Iya. Jadi begini. Pengikut Dajjal ini ada dari semua lapisan. Dari semua lapisan, dari kalangan, dari semua profesi. Termasuk latihan jelata. Yang cerdas ataupun tidak. Ada beberapa sosok yang sampai diduga Dajjal. Di belakangan ini. Salah satunya Sai Baba. Oh iya. Pernah mendengar Sai Baba? Sirdi Satya Sai Baba, itu sebutan pengikutnya. Dia bisa melakukan apa yang dilakukan Dajjal. Allah menjadikan dia istidraj, maksudnya rangsangan dari Allah. Dia bisa melakukan apa yang dilakukan Dajjal. 20 ciri-ciri Dajjal ada pada Sai Baba. Nah, pengikut Sai Baba saja banyak, ada pejabat, profesor, dokter, semua orang cerdas. Mereka bisa terkabulkan di luar akal mereka. Bayangkan sekelas Sai Baba bisa melakukan itu, apalagi Dajjal yang sesungguhnya. Nah, artinya sistem Dajjal ini semua aspek kehidupan kita dan semua pengikutnya itu dari berbagai macam kalangan. Nah, dia membuat sistem sampai pada saat nanti dia akan muncul di mana sistem hidup sudah mempertuhankan dia. Manusia menyambut kedatangannya. Nah, maka peradaban kita ini dia buat mengarah ke sana goal settingnya. Yaitu apa? Terciptanya tata dunia baru. Itulah yang disebut dengan the new world order. Tata dunia baru. One government in the world, one political system, one economical system, and one ideology. One military system and one ideology. The new world order. Nah, itu adalah sistem Dajjal. Sempurnanya sistem fitnah Dajjal ini apabila bangsa Yahudi yang menjadi pengikut, makanya mereka merasa paling superioritas. Mereka merasa kaum pilihan Tuhan, selain mereka subhuman. Mereka adalah pengikut Dajjal yang setia. Dajjal memilih bangsa Zionis Yahudi adalah menjadi pelayan kepentingan Dajjal dan pewujud kepentingan Dajjal di muka bumi, iblis dan Dajjal. Nah, kalau kita ke Al-Quds, orang Israel menyebutnya Yerusalem, itu ada Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun itu ada altar. Nah, jadi Yerusalem itu disetting oleh Samiri berdasarkan keinginannya, tempat di mana nanti dia muncul sebagai Tuhan. Mungkin iblis menampakkan diri saat itu. Mohon maaf kalau disimbolkan dengan tangan seperti ini. Jadi ini merupakan simbol seseorang yang komitmen pada iblis dan Dajjal. Dan itu angka 11. Dan ini terkait dengan gedung WTC. Sejak awal saya sudah memprediksi. Itu rekayasa. Usama bin Laden dan Al-Qaeda tidak terlibat. Dan itu sudah diakui oleh mereka. Nyambung dengan dihancurkan. WTC dihancurkan. Kecemburuan saya adalah, kenapa harus tanggal 11 September? Kalau orang barat menyebutkan tanggal kan bulan dulu ya, 9/11, 9/11, 9/11, 9/11. Ada bencana, call 911. Ada call 911. Seolah-olah 911 menjadi juru selamat. 911 kalau dijumlahkan 11. 11 simbol berdirinya dua saudara kembar, iblis dan Dajjal. Kalau boleh tahu, kalau menurut Pak Ustadz ya, sejak kapan sih disiapkan itu sampai Dajjal keluar gitu sama para pengikutnya? Itu sejak bertemu dia dengan Samiri, dengan iblis di segitiga Bermuda. Oh, dari segitiga Bermuda awalnya. Di segitiga Bermuda awalnya. Sejak bertemu iblis dan Dajjal pertama kali dibuatlah konspirasi dunia sampai hari ini. Maka semua yang terjadi menimpa kita itu bagian dari konspirasi Dajjal, termasuk COVID-19. Sudah ada. Tahun 95 saya sudah membaca data kalau itu adalah rekayasa mereka. Tidak percaya, buka Illuminati Card Game karya Stephen Jackson tahun 95. Apa yang ada di situ terjadi. Termasuk WTC hancur ada di